Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Balik lagi dengan saya, Alfonsus Ganendra, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terakhir di kelas TOEFL ITP Structure ini mengenai artikel a or an. Ini adalah definisinya. Jadi, apa itu artikel? It's a type of determiner that describes a noun. Jadi ini bagian dari salah satu jenis dari determiner yang menjelaskan noun. A noun ya, bukan noun. Jadi it can it can only in a position before singular countable noun. Hanya bisa berada di posisi sebelum singular countable noun. Karena arti dari a atau an itu adalah satu. Jadi bisa menjelaskan satu satu buah benda saja. Jadi kalau bendanya lebih dari dua, nggak usah pakai artikel a atau an. Tapi kalau benda yang dijelaskan atau nounnya itu singular, kalian harus pakai a atau an. Nah, an is used before words that begin with a vowel sound. Jadi an ini digunakan sebelum kata atau noun yang dimulai dengan vowel sound. Vowel itu vokal ya, a, i, u, e, o. Nah, kalau is used before words that begin with a consonant sound. Consonant sound itu yang sisanya, selain dari vokal. Contohnya, a car, a school, an orange, an ice cream. Kan car itu kan consonant sound depannya. Nah, maka pakai sama dengan school. Nah, kemudian orange dan ice cream kan itu depannya itu vowel sound. Vokal kan, huruf vokal. Dan suaranya juga suara vokal, maka pakai an. Nah, ini catatan penting yang benar-benar harus kalian perhatikan. Jadi, ada beberapa kata yang can be confusing because the spelling doesn't indicate the pronunciation. Jadi, beberapa kata itu bisa membingungkan. Kenapa? Karena spellingnya atau kata-katanya itu tidak mengindikasikan dari penyebutannya. Contohnya, misalkan ini kan a house. A house ini, house itu kan kalau secara penyebutan itu dimulai dari house, h kan. Karena dimulai dari konsonan, konsonan sound, suara konsonan, maka pakai e. Tapi kalau hour ini kan, a, h o u r ini kan kalau dibaca di bahasa Inggris kan hour. Nggak, hanya kan nggak dibaca hour. Nah, hour itu kan kalau secara penyebutan berarti kan kata depannya itu jadi O kan, hour. Nah, karena suara depannya itu O, vowel, yang mana masuk ke dalam vowel sound atau suara vokal, O, maka dimulai dari an. Maka artikelnya itu pakai artikel an. Contoh lainnya, a university. Nah kan ini memang kalau secara kata, kalau secara tulisan itu kan dimulai dari huruf U kan. Cuma kalau untuk penyebutannya, itu university. Awalnya tuh kan Y kalau secara penyebutan. Nah, kita ikutin aturan penyebutan katanya. Karena penyebutannya itu menggunakan suara konsonan, maka artikel yang dipakai itu artikel E. Nah, kalau umbrella karena kebetulan sama antara penyebutan dengan kata di tulisannya sama-sama U, umbrella, maka pakai artikel an. Jadi untuk benar-benar bisa membedakan, ini ada trik yang sangat mudah. Cobalah untuk pronounce the words to ensure you're using the right article. Jadi coba untuk mengucapkan kata-kata itu, tapi dalam bahasa Inggris ya. Menggunakan aturan bahasa Inggris untuk memastikan kamu menggunakan artikel yang benar. Itu caranya. Ini adalah contoh dari kata-kata yang begin with a consonant sound and must always preceded by a.
Jadi kata-kata ini di bawah ini tuh dimulai dari menggunakan awalan suara konsonan dan karena itu harus didahului oleh artikel e. Contohnya European, house, uniform, home, university, heavy, universal, half, union. Ini contohnya. Nah kan European, tapi kan secara penyebutan U kan, mulainya pakai U, maka ditulis artikelnya tuh artikel E sama kayak uniform, terus university, universal, union. Meskipun secara tulisan itu dimulai dari huruf vokal, namun kita ikutin aturan penyebutannya karena aturan penyebutannya itu dimulai dari suara konsonan, maka di artikel yang digunakan artikel E. Jadi lagi-lagi caranya kalian sebut kalimat itu dalam bahasa Inggris, kata itu dalam bahasa Inggris. Supaya kalian tahu artikel yang tepat untuk digunakan. Ini adalah, kalau tadi kan contoh yang E kan, kalau ini the following words begin with a vowel sound and must always preceded by an. Kata-kata berikut ini dimulai dengan suara vowel, suara vokal, dan karena itu harus didahului oleh artikel an. Contohnya di sini an hour, an uncle, an umbrella, an herbal, an unnatural, an honor, an understanding. Nah, kalian harus hati-hati di herbal. Jadi kalau di British, herbal herbal ini ya dibacanya herbal. Herbal. Awal secara suara tuh diikuti oleh dimulai dari suara konsonan. Namun kalau secara pronunciation American, orang Amerika itu nyebutnya herbal. Secara penyebutan itu dimulai dari suara vokal sehingga mengikuti orang Amerika karena memang TOEFL ini adalah tes yang dibuat oleh institusi awalnya ya, institusi di Amerika beda dengan IELTS yang memang arahnya itu ke British ya. Kalau TOEFL ini arahnya ke Amerika, maka kita ikutin aturan Amerika. Jadi herbal ini dibacanya herbal dan karena dibacanya herbal dimulai dari suara vokal kita dahului dengan artikel an. Kemudian sama kayak our, unnatural, understanding, our dan honor, karena meskipun itu dimulai dari kata konsonan, huruf konsonan, tapi karena penyebutannya itu dimulai dari suara vowel, suara vokal, our dan honor, maka didahulinya oleh artikel an. Lagi-lagi caranya sama, try to pronounce the words to ensure you're using the right article. Latih diri kalian untuk penyebutan katanya, menyebutkan kata-katanya supaya kalian tahu artikel yang tepat untuk digunakan. Nah, untuk tahu penyebutannya kalian pakai kamus bahasa Inggris. Kalau saya biasanya pakai Oxford Dictionary. Di situ sudah ada audionya baik untuk penyebutan secara British maupun secara American. Kalian banyak-banyakin membiasakan diri untuk menggunakan kamus itu supaya kalian juga semakin bisa paham. Nah, sekalian ini adalah tugas supaya kalian bisa lebih paham materinya juga. Perhatian, mengabaikan instruksi dan menjawab tidak sesuai instruksi akan dianggap tidak mengerjakan tugas ya. Jadi tolong perhatikan instruksinya dengan baik. Yang pertama, baca kalimat soal dan kalimat soal ini berupa pernyataan, bukan pertanyaan ya. Kemudian akan ada bagian yang kosong. Kalian harus isi bagian yang kosong tersebut dengan memilihnya dari opsi jawaban. Nah, yang terakhir yang harus jadi perhatian itu perhatikan aturan dalam menentukan artikel e atau an karena ada beberapa soal yang akan menjebak. Jadi baca soalnya baik-baik ya dan kalau kalian bingung kalian boleh kembali melihat aturan-aturan yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk keempat pertemuan. Sampai jumpa di
kelas berikutnya, dan jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja, dan jangan lupa like dan subscribe.